Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini kita akan menyelami salah satu misteri arkeologi terbesar di dunia, makam Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok yang telah terkubur selama 2.200 tahun. Dijaga oleh ribuan prajurit terakota, makam ini menyimpan rahasia yang begitu menakutkan hingga tak seorang pun berani membukanya. Dari sungai merkuri beracun hingga jebakan mematikan, apa yang membuat para arkeolog ketakutan? Jangan lupa tekan tombol subscribe di NoHub News agar tak ketinggalan update terbaru. Yuk, kita ungkap misteri ini bersama. Untuk memahami misteri makamnya, kita harus mengenal Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok, yang memerintah dari 221 hingga 210 SM. Lahir sebagai Yingzheng pada 259 SM, ia naik takhta di usia 13 tahun dan menyatukan 7 kerajaan yang bertikai menjadi satu kekaisaran melalui perang dan diplomasi. Pemerintahannya penuh pencapaian monumental, tembok besar Cina. Ia memulai pembangunan benteng raksasa sepanjang 21.000 km terus untuk melindungi Tiongkok dari suku nomaden utara. Standarisasi, ia memperkenalkan sistem tulisan, mata uang, dan ukuran yang seragam, menyatukan budaya Tiongkok. Infrastruktur. Jalan raya dan kanal dibangun untuk mempermudah perdagangan dan militer. Namun Qin Shi Huang juga dikenal kejam. Ia memerintahkan pembakaran buku-buku yang bertentangan dengan ideologinya dan mengubur hidup-hidup ratusan cendekiawan. Obsesinya akan keabadian mendorongnya mencari ramuan hidup abadi, yang ironisnya mungkin mempercepat kematiannya akibat keracunan merkuri. Makamnya, yang mulai dibangun saat ia masih hidup, mencerminkan ambisi dan ketakutannya. Terletak di distrik Lintong, Xi'an, Provinsi Shaanxi, makam ini adalah kompleks raksasa seluas 56 km persegi, lengkap dengan istana bawah tanah dan ribuan patung terakota. Fakta menarik, Qin Shi Huang memerintah di usia 13 tahun, dibantu oleh ibunya dan Perdana Menteri Liu Buwei. Ia meninggal pada 210 SM selama perjalanan mencari ramuan keabadian. Tembok besar versi awalnya dibangun dengan tenaga kerja paksa, menyebabkan ribuan kematian. Pada 1974, sekelompok petani di Shaanxi secara tidak sengaja menemukan salah satu harta arkeologi terbesar dalam sejarah, pasukan terakota. Saat menggali sumur, mereka menemukan pecahan patung tanah liat berbentuk manusia. Penggalian mengungkap ribuan patung prajurit, kuda, kereta, dan pejabat, masing-masing dengan detail realistis hingga ekspresi wajah dan pakaian. Pasukan terakota ini, yang berjumlah lebih dari 8.000 patung, diyakini dibuat untuk melindungi Qin Shi Huang di alam baka. Setiap prajurit memiliki tinggi hingga 1,8 meter, dengan senjata asli seperti pedang dan tombak, meski banyak yang telah hilang. Selain prajurit, ada patung musisi, akrobat, dan bahkan burung untuk menghibur kaisar di akhirat. Situs ini kini dikenal sebagai Mausoleum Qin Shi Huang, telah menjadi situs warisan dunia UNESCO. Namun, meski area sekitar makam telah dieksplorasi, ruang utama tempat kaisar dimakamkan tetap tertutup rapat. Mengapa? Karena makam ini bukan sekadar kuburan, melainkan labirin penuh bahaya dan misteri. Fakta menarik, setiap patung terakota memiliki wajah unik, mungkin terinspirasi dari prajurit asli. Pembuatan pasukan terakota melibatkan ribuan pengrajin selama puluhan tahun. Beberapa patung masih mempertahankan sisa cat warna-warni, meski memudar saat terpapar udara. Mengapa makam Qin Shi Huang tidak pernah dibuka? Ada beberapa alasan yang membuat para arkeolog ragu, dan semuanya menyeramkan. Sungai Merkuri beracun catatan sejarawan Tiongkok kuno, Sima Qian, yang menulis sekitar 100 tahun setelah kematian kaisar, menggambarkan makam sebagai istana bawah tanah megah. Ia menyebutkan sungai dan laut besar yang terbuat dari merkuri, mengalir secara mekanis untuk menyerupai sungai Yangtze dan Kuning. Merkuri, yang dipercaya Qin Shi Huang sebagai kunci keabadian, mungkin digunakan dalam jumlah besar untuk menciptakan lanskap kosmik ini. Penelitian modern mendukung klaim ini. Sampel tanah di sekitar makam menunjukkan kadar merkuri yang jauh di atas normal, menandakan keberadaan genangan merkuri di dalam. Merkuri sangat beracun. Paparan uapnya dapat merusak paru-paru, ginjal, dan otak. Membuka makam tanpa teknologi pelindung canggih
bisa membahayakan nyawa arkeolog dan merusak artefak. Jebakan mematikan Simakian juga mencatat bahwa makam dilengkapi jebakan untuk mencegah perampok. Ia menyebutkan busur dan anak panah otomatis yang dirancang untuk menembak siapa saja yang masuk. Meski belum ada bukti fisik jebakan ini, teknologi Tiongkok kuno cukup maju untuk membuat mekanisme seperti itu. Misalnya, dinasti Han 206 SM hingga 220 M menggunakan busur silang otomatis untuk pertahanan, menunjukkan bahwa ide ini bukan fiksi. Jika jebakan masih aktif setelah 2.200 tahun, membuka makam bisa berisiko fatal. Bahkan tanpa jebakan, struktur makam yang rapuh mungkin runtuh saat digali, menghancurkan harta bersejarah di dalamnya. Risiko kerusakan sejarah. Makam Qin Shi Huang adalah kapsul waktu yang menyimpan informasi tentang dinasti Qin, salah satu periode paling penting dalam sejarah Tiongkok. Namun, teknik penggalian invasif saat ini, seperti pengeboran atau pembongkaran, bisa merusak artefak yang rapuh. Contoh kegagalan masa lalu, seperti penggalian kota Troy oleh Heinrich Schliemann pada 1870-an, yang menghancurkan lapisan sejarah, membuat arkeolog modern sangat berhati-hati. Fakta menarik. Kadar merkuri di sekitar makam 100 kali lebih tinggi dari batas aman. Simakian menyebut langit-langit makam dihiasi mutiara untuk meniru bintang. Beberapa arkeolog percaya jebakan mungkin sudah rusak akibat waktu, tapi risikonya tetap besar. Meski makam belum dibuka, ilmuwan tidak tinggal diam. Teknologi non-invasif sedang dikembangkan untuk mengintip isi makam tanpa merusaknya. Pemindaian muon. Muon, partikel subatomik dari sinar kosmik, dapat menembus struktur tebal seperti sinar X. Dengan menempatkan detektor muon di sekitar makam, ilmuwan bisa memetakan ruang bawah tanah. Uji coba awal menunjukkan kelayakan teknik ini, meski diperlukan dana besar untuk implementasi penuh. Pemindaian lidar. Teknologi laser ini digunakan untuk memetakan lanskap makam dan mendeteksi ruang tersembunyi. Lidar telah membantu menemukan struktur di situs lain, seperti kuil Maya di Guatemala. Analisis geokimia, pengukuran merkuri dan bahan kimia lain di tanah membantu memahami komposisi makam tanpa penggalian. Namun, tantangan tetap ada. Makam terletak 90 meter di bawah bukit, dengan luas 250 meter persegi, menjadikannya salah satu kompleks pemakaman terbesar di dunia. Bahkan dengan teknologi canggih, memindai seluruh area membutuhkan waktu dan sumber daya yang sangat besar. Fakta menarik, pemindaian muon sebelumnya digunakan untuk menemukan ruang tersembunyi di piramida Giza. Lidar bisa mendeteksi struktur bawah tanah hingga kedalaman 10 meter. Pemerintah Tiongkok mendanai penelitian muon untuk makam Qin Shi Huang. Meski belum dibuka, catatan Simakian dan temuan di sekitar makam memberi gambaran tentang apa yang ada di dalam. Istana bawah tanah. Makam diyakini berisi replika istana kekaisaran, lengkap dengan menara, ruang pejabat, dan harta karun. Langit-langitnya mungkin dihiasi mutiara untuk menyerupai langit malam. Harta karun. Artefak langka, seperti perhiasan emas, giok, dan senjata, mungkin terkubur bersama kaisar. Beberapa spekulasi menyebutkan adanya manuskrip kuno yang bisa menjelaskan sejarah dinasti Qin. Sungai Merkuri. Lanskap buatan dengan merkuri mengalir mungkin mencakup model sungai Yangtze, kuning, dan laut, sebagai simbol kekuasaan kaisar. Korban pendamping. Seperti tradisi kuno lainnya, Qin Shi Huang mungkin ditemani pelayan atau selir yang dikorbankan, meski ini belum terkonfirmasi. Namun, spekulasi juga memicu teori kontroversial. Beberapa percaya makam menyimpan teknologi kuno atau rahasia yang sengaja disembunyikan. Yang lain mengaitkannya dengan mitos, seperti kutukan yang menimpa penutup makam, mirip legenda makam Tutankhamun. Fakta menarik. Makam mungkin berisi model kota Xi'an, ibu kota dinasti Qin. Artefak di sekitar makam termasuk perhiasan giok bernilai miliaran dolar. Tradisi penguburan dengan korban manusia umum di Tiongkok kuno hingga dinasti Han. Selain bahaya fisik, ada pertimbangan etis. Makam Qin Shi Huang bukan sekadar situs arkeologi. Ia adalah simbol budaya dan sejarah Tiongkok.
Membukanya bisa dianggap tidak hormat terhadap kaisar yang dianggap sebagai pendiri bangsa. Banyak warga Tiongkok percaya makam harus dibiarkan utuh sebagai tanda penghormatan. Selain itu, penggalian bisa memicu kerusakan lingkungan. Merkuri yang bocor dapat mencemari tanah dan air di Shaanxi, membahayakan komunitas lokal. Pemerintah Tiongkok yang mengawasi situs ini memprioritaskan pelestarian jangka panjang daripada eksplorasi gegabah. Namun, rasa ingin tahu tetap kuat. Makam ini bisa menjawab pertanyaan besar. Bagaimana dinasti Qin membangun kekaisaran? Apakah Qin Shi Huang benar-benar menemukan ramuan keabadian? Hingga teknologi memungkinkan, makam tetap menjadi misteri yang menggoda. Fakta menarik. Pemerintah Tiongkok melarang penggalian makam tanpa izin resmi. Komunitas lokal Shaanxi mendapat manfaat ekonomi dari pariwisata terakota. Beberapa sarjana Tiongkok menentang penggalian karena alasan spiritual. Makam Qin Shi Huang adalah bukti ambisi manusia untuk menaklukkan kematian dan meninggalkan warisan abadi. Meski kejam, Qin Shi Huang meletakkan fondasi Tiongkok modern melalui penyatuan budaya dan infrastruktur. Pasukan terakotanya, yang kini dikagumi jutaan wisatawan, menunjukkan kejeniusan seni dan teknik dinasti Qin. Namun, makam ini juga mengajarkan kerendahan hati. Obsesi Qin Shi Huang akan keabadian berakhir dengan kematian dini, mungkin akibat merkuri yang ia kira akan menyelamatkannya. Ini mengingatkan kita bahwa teknologi, meski canggih, harus digunakan dengan bijak. Di era modern, ketika kita menjelajahi ruang angkasa dan mengembangkan AI, makam Qin Shi Huang mengajak kita merenung. Apa yang ingin kita tinggalkan untuk generasi mendatang? Bagaimana kita menyeimbangkan rasa ingin tahu dengan tanggung jawab? Dengan melindungi situs ini, kita menghormati masa lalu sambil mempersiapkan masa depan. Fakta menarik. Museum Terakota di Xi'an dikunjungi lebih dari 8 juta orang setiap tahun. Qin Shi Huang adalah inspirasi untuk karakter dalam film seperti The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor. Pelestarian terakota menggunakan teknologi laser untuk mencegah kerusakan. Meski makam tetap tertutup, kemajuan teknologi menawarkan harapan. Dalam 10-20 tahun, pemindaian muon atau robot mikro mungkin memungkinkan eksplorasi tanpa penggalian. Pemerintah Tiongkok yang mendanai penelitian ini berkomitmen untuk menjaga integritas makam sambil memuaskan rasa ingin tahu global. Sementara itu, pasukan terakota terus memukau dunia. Pameran internasional, seperti di Inggris dan ATAS, membawa patung ini ke jutaan orang, memperkuat warisan Qin Shi Huang. Di masa depan, makam mungkin mengungkap rahasia baru tentang Tiongkok kuno, dari teknologi hingga kehidupan sehari-hari. Sampai saat itu, makam Qin Shi Huang tetap menjadi pengingat bahwa beberapa misteri lebih baik dibiarkan utuh setidaknya hingga kita siap menghadapi konsekuensinya. Fakta menarik. Penelitian muon di makam diperkirakan selesai dalam 5 hingga 10 tahun. Terakota baru masih ditemukan di situs sekitar makam hingga 2025. Makam Qin Shi Huang sering disebut piramida Tiongkok karena skalanya. Itu tadi No-Hub News dengan kisah mendebarkan tentang makam Qin Shi Huang rahasia mematikan yang terkunci selama 2.200 tahun. Dari Sungai Merkuri hingga pasukan terakota, misteri ini terus memikat dunia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang terpesona oleh sejarah Tiongkok. Sampai jumpa di update berikutnya. Tetap penasaran, tetap eksplorasi.